Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berserah. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Bangkitkan nama Yesus. Mari maju, takkan kuasanya. Kita buat diri kembali.
Setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa sanggup memulihkan lembah kekelaman jadi lembah pujian. Menapati memuji Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku dengan iman. Sebab Kau Tuhan, ada kemenangan dalam penyembahanku. Dalam hadirat kasih-Mu, setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa sanggup memulihkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Genap hati mulutku memuji Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku dengan iman. Sebab Kau Tuhan, ada kemenangan dalam penyembahanku. Genap hati mulutku memuji Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku dengan iman. Sebab Kau Tuhan, ada kemenangan dalam penyembahanku. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Haleluya Yesus, ada kemenangan dalam penyembahan kami. Haleluya Yesus, Engkau pulihkan kami agar kami menjadi kuat karena kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran selamanya Tuhan. Kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan yang penuh belas kasihan, berilah pengampunan dan damai sejahtera kepada umat-Mu yang setia, supaya kami disucikan daripada segala dosa kami, dan melayani Engkau dengan fikiran yang tenteram, melalui Yesus Kristus. Amin. Pembacaan yang pertama diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 4b hingga 9, disambung ayat 15 hingga akhir. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi.
belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga 25. Pada satu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekunyung-kunyung turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudari. Saya percaya saudara dan saudari memiliki kerinduan yang besar untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan memberikan sukacita penghiburan kepada kita. Oleh itu saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau dengan hati yang penuh kesyukuran. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada kami semua. Dan sehingga kami dapat bersama-sama pada pagi ini dalam ibadah atas talian. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus.
Ya Bapa, saya berdoa Engkau mengurapi setiap kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Saudara dan saudari, pengejaran firman Tuhan pada pagi ini ialah di manakah kepercayaanmu? Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga 25. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu mengherdik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan hairan. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudara dan saudari, pada pagi ini kita mau belajar melalui firman Tuhan ini, di mana tema yang kita akan belajar, di manakah kepercayaanmu? Ini datang daripada perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Teguran ini menjadi satu perkara yang penting dan harus kita pikirkan dan renungkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Apakah pelajaran penting daripada peristiwa yang dialami oleh para murid Yesus di sini? Dan saya percaya juga bahwa melalui pelajaran ini juga akan memberikan dorongan, motivasi kepada kita semua. Ada 3 hal yang kita mau lihat bersama-sama pada pagi ini. Hal yang pertama, Yesus mengajak muridnya. Mari kita lihat di dalam ayat 22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Saudara dan saudari, Yesus mengajak murid-muridnya pergi bertolak ke seberang danau. Kita tidak tahu apakah maksud Tuhan Yesus membawa mereka ke seberang danau. Tetapi apabila kita membaca ayat yang berikutnya, dalam ayat 26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Murid-murid Tuhan Yesus tidak membantah, mereka taat saja, mereka mengikuti ajakan Tuhan, dan mereka tidak tahu apa yang berlaku seterusnya. Tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah, yang besar kepada murid-muridnya, dan ingin membawa mereka menorehkan satu pengalaman hidup rohani yang hebat, supaya melalui peristiwa yang berlaku dalam hidup mereka ini, itu akan menguatkan lagi iman mereka kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Tuhan Yesus senantiasa mengajak Anda dan saya untuk pergi ke tempat yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau bawa kita melalui satu pengalaman rohani yang indah. Tetapi seringkali kita membantah, kita menolak, karena kita tidak biasa, karena kita takut, kita khawatir, dan sebagainya. Tetapi kalau kita belajar daripada murid di sini, mereka tidak mempersoalkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Dan kita belajar di sini, kita juga harus bersedia untuk mengikuti apa kata Tuhan, dimanapun Tuhan mau bawa Anda dan saya. Kalau Tuhan membawa Anda pergi ke kampung sebelah, atau Tuhan membawa Anda untuk bertemu dengan orang yang Anda tidak kenal, itu maksudnya bahwa Tuhan mau Anda melayani orang lain.
Tuhan mau Anda melakukan kehendak-Nya. Jadi saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, soalnya di sini adalah, adakah Anda sedia atau tidak untuk mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita? Dan kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu mengikuti pimpinan Tuhan. Dimanapun Tuhan mau bawa Anda dan saya, kita pergi dengan iman. Seperti mana Tuhan juga, Allah memanggil Abraham keluar daripada kampung halamannya, Ur Kasdim, dan pergi keluar daripada kampungnya. Abraham tidak tahu apakah maksud Tuhan membawa dia keluar, tetapi dia hanya taat saja kepada Tuhan. Saudara, saat ini jangan kita persoalkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan pimpin kita. Tuhan membawa Anda ke suatu tempat yang Anda tidak tahu, Anda tidak fahami. Anda hanya pergi saja. Itu adalah keputusan kita sebagai orang yang beriman. Hal yang kedua, Yesus tertidur. Mari kita lihat ayat 23 dan 24. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara dan saudari, ketika mereka sedang berlayar, kita melihat di sini Yesus tertidur. Dan apa yang berlaku adalah seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara, seolah-olah Tuhan Yesus yang tertidur itu tidak pedulikan kepada murid-muridnya. Sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan Yesus sengaja tertidur. Dia ingin menguji kepada murid-muridnya apakah mereka percaya bahwa dia ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi selepas ini. Dan kita melihat adalah murid-muridnya berada dalam keadaan bahaya. Mereka dalam ayat yang ke-24 berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Kita lihat di sini bahwa ketika muridnya sadar, mereka dalam ketakutan, mereka merasa takut melihat taufan ombak yang besar, sehingga dikatakan perahu mereka itu hampir tenggelam karena air masuk dalam perahu mereka. Dan mereka teringat guru mereka, yaitu Yesus yang sedang tertidur itu. Dan mereka, saya tidak tahu, mungkin dalam pikiran mereka, kenapa Yesus tertidur? Tetapi kita lihat di sini bahwa mereka sadar bahwa mereka perlukan pribadi ini, Yesus ini, sehingga mereka berseru, "Guru, Guru, kita binasa." Dan kita lihat di sini bahwa mereka tidak ada kepercayaan, keyakinan diri sendiri. Iman mereka bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mengapa mereka takut sedangkan Yesus ada bersama-sama dengan mereka? Inilah kelemahan yang kita lihat kepada murid-murid ini, karena mereka mengabaikan Tuhan Yesus. Mereka hanya memikirkan diri mereka, mereka berasa senang selesa karena ada Tuhan Yesus, dan mereka tidak peduli Tuhan Yesus. Kadang-kadang hal ini juga berlaku dalam kehidupan orang Kristen pada hari ini, bahwa mereka, apabila mereka mengalami selesa, senang, damai dan sebagainya, mereka mulai lupa Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi mau pergi ke gereja, mereka tidak mau pergi ke persekutuan doa dan sebagainya, karena mereka sudah selesa, mereka berasa senang. Tetapi apabila mereka mengalami penyakit, mengalami kesusahan, mungkin ada masalah dalam perniagaan, dalam keluarga, barulah mereka cari padri, cari pastor, mau didoakan dan sebagainya.
saudara, kita harus bertobat jika kita memiliki sikap tersebut yang mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena mengabaikan Tuhan juga adalah dosa. Karena kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih mengutamakan diri sendiri, mengutamakan kesibukan kita, sehingga kita tidak ada masa untuk berdoa, membaca Alkitab dalam hidup kita. Kita lebih sibuk mengejar kekayaan, mencari uang dan sebagainya. Tetapi saudara, sumber segala berkat itu adalah dalam Yesus Kristus. Mengapa kita perlu bersusah-susah payah, kita khawatir karena kita risau tidak cukup dan sebagainya? Karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada kekurangan. Kita sentiasa diberkati, saudara dan saudari. Oleh itu, saudara, saya mendorong kepada kita semua dalam apapun keadaan kita, saudara. Baik kita senang maupun susah, kita tetap setia, percaya, kita setia melayani Tuhan, setia mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kita sakit menderita, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan menjemput jiwa kita, roh kita. Poin yang ketiga dan terakhir, di mana kepercayaanmu? Dalam ayat 25 berkata, lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Apabila Tuhan Yesus mengherdik dan angin dan taufan reda, itu memberi satu kehairanan. Mereka takjub melihat kuasa Tuhan Yesus yang mengatasi kuasa alam. Dalam hal ini Tuhan Yesus telah membuktikan kekuasaannya, menyatakan kemuliaannya kepada murid-muridnya, supaya mereka mengenal siapa Dia, Tuhan. Karena kita lihat di sini, mereka memanggil namanya guru. Berarti pengenalan mereka itu, mereka menganggap Yesus itu adalah seorang guru agama, seorang pemimpin agama, tidak lebih daripada itu. Tetapi pada saat ini, apa yang Tuhan Yesus nyatakan, kuasanya itu telah membuka mata mereka, dan mereka mulai kenal bahwa siapa pribadi ini yang berkuasa, sehingga menyebabkan air dan angin itu taat kepadanya. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus menegur mereka, katanya, di manakah kepercayaanmu? Saudara, muridnya telah melalui satu ujian yang luar biasa, dan Tuhan Yesus melihat iman mereka, dan sebab itu Tuhan menegur mereka, kelemahan mereka. Mereka kurang percaya kepada Tuhan, mereka tidak yakin kekuasaan Tuhan, mereka tidak percaya Tuhan boleh mengatasi segala sesuatu yang mereka alami sebentar tadi. Dan saudara dan saudari, kita lihat di sini, Yesus mengingatkan kepada kita, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita berani dan rela melepaskan segala kebergantungan kita kepada hal-hal duniawi, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan teguran Tuhan Yesus di sini juga menjadi peringatan kepada kita hari ini, supaya kita harus memiliki iman yang benar, kita memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan. Saudara, di manakah kepercayaanmu? Ini adalah teguran Tuhan mungkin kepada kita pada hari ini. Selama ini kita bergelar sebagai orang Kristen, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang sungguh-sungguh. Tidak peduli sama ada kita susah, senang, kita sakit dan sebagainya, kita tetap percaya karena Tuhan Yesus Allah yang menyatakan kuasa kemuliaannya yang mengatasi semua itu. Apabila kita berseru kepada Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, pemulihannya, penyembuhannya ke atas kita. Jadi saudara, jangan takut menghadapi ujian, cobaan di dalam hidup Anda. Oleh itu saya mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi ini, dimanapun Tuhan Yesus membawa kita. Apakah kita
tidak suka, tidak selesa, tidak biasa, kita harus bersedia mengikuti kehendak-Nya. Apabila kita mengikuti Yesus, kita akan mengalami satu pengalaman yang indah dan luar biasa. Dan kita juga berpeluang melihat kuasa-Nya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita perlu melalui suatu pengalaman rohani yang mungkin kita tidak pernah mengalaminya. Dan setelah kita melaluinya, kita mengalami perubahan hidup yang kita sendiri tidak percaya apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Inilah pekerjaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang berlaku dalam kehidupan saudara dan saudari, supaya kita semakin kuat, semakin dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi ini. Tuhan, kami sangat bersyukur biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami benar-benar memiliki kepercayaan, keyakinan, dan pengenalan akan Tuhan dalam hidup kami. Supaya dimanapun kami berada, kami tetap percaya kehadiran Tuhan, kewujudan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tetap bersuka cita. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita berserah.